aku secepat mungkin. Karena tidak kompak maka harus dihukum. Mama mau pilih kotak yang mana? Yang kiri? Yang dihukum siapa juga ya kak? Yang bener mama loh. Yang bener Yang bener mama. Aku salah. Berarti kamu yang dihukum. Aku Udah kamu yang dihukum deh. Ya udah. Ya udah, aku yang mewakili aja. Aku yang mewakili, yang mewakili. Udah aku diwakilin katanya. Biar Nabila aja. Nabila mau kotak yang mana? Aduh yang mana ya? Ini makanan semua kak? Makanan. Ya. Serius? Enggak, aku mau Oh, makanan enak-enak. Bohong kali ya. Enak-enak banget ya ibu ya. Yang mana, yang mana? Ini. Ayo. Makanan. Tapi awas salah, ada makanan ternaknya. Udah ini deh. Ya ini. Ini kita. Tolong Oke, kita lock ya. Ini apa ini mah? Mau yang tengah, mau yang tengah. Yaudah ini deh. Ini dia ambil ini. Ya. Kalau kita lihat ya, dia bisa diangkat. 1, 2, 3. Ini dia. Ah, ini. Ini apa? Oh, Yang kamu gak Kikil. suka. Yang kamu gak suka kikil. Aku gak suka, tahu kak. Enggak apa-apa, cobain aja. Oh ya, nanti gue disuruh nyobain yang gak suka ya. Aduh ini kenyang-kenyang, gak bisa ngelainnya. Dikit aja, dikit deh. Harus Jadi nih. ternyata bunda-bunda, buncai-buncai besti. Nabila ini nggak suka banget sama kikil, padahal kan kikil enak ya. Iya. Enak loh. Saya nggak boleh begitu. Nggak boleh. Enak loh. Kenyang-kenyang kak. Ini makanan terenak di restoran Padang. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Enak kan? Itu enak tapi gak bisa nelen. Gak ada minum ya? Bil, Nggak kenapa muntah, sih kamu kan? kok kayaknya anti banget sama kikil? Gak bisa nelennya. Kenapa nggak suka kikil? Kenyang-kenyang kak. Oh, jadi Nabila tuh nggak suka makanan yang kenyal-kenyal, guys. Ya udah nggak apa-apa, jangan dihabisin, kasihan loh. Kita berikan tepuk tangan loh. Oh, tahu nggak kak? Kenapa sih? Bahkan bunda, sate ayam kalau Oh. tengahnya ada kulit aku lepas dulu baru aku makan lagi dagingnya. Oh, jadi emang mama Nggak- dari dulu nih nggak Nabila suka. kayak gini. Nggak Nggak suka. suka yang Kambing ada nggak suka. kenyal-kenyal tuh nggak suka. Oh, ya udahlah. Yang penting kalau dari mereka berdua Kulit tadi ayam. ya Kulit ayamnya nggak mau. Enggak. Kalau bulu ayamnya, Buat apa? Jadi kemoceng. Masa makan Jadi kemoceng? kemoceng maksudnya bunda. Iya, yang penting mereka berdua selalu kompak. Nah, ini kan Nabila nih bikin kita semua terinspirasi ya Bunda ya. Betul. Bunda berbakat, pintar juga di pendidikan. Dan selalu kompak ya. Aku juga kompak kok sama bojoku. Jangan ditanya. Nah, bicara soal inspirasi kita juga ada nih. dulu tuh. Kenapa tuh kompaknya? Kompak. Kalau masalah keuangan aja nggak kompak. Jangan buka rahasia loh. Bukan rahasia dia, tapi kan kami sih transfer. Oke, narasumber kita kali ini adalah sosok inspiratif. Beliau ini ex pramugari yang punya hati yang baik sekali dengan kegiatan sosialnya yang sangat peduli dengan membantu orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah ODGJ. Nah, seperti apa kira-kira langsung kita lihat ini dia tayangan ini. Tukar. Bun, tumben Balik. Bun sekali ini minta tukar tempat duduk. Balik. Balik. Nggak apa-apa. Sesama perempuan nggak apa-apa. Oke, Mbak Pratiwi selamat datang. Terima kasih banyak sudah mampir ke rumah idaman. Mbak Novi panggilannya. Iya, betul. Kita melihat tadi VT-nya. Diam loh. Semua yang di sini langsung ikut terharu gitu melihat bahwa ternyata Kak Novi ini hatinya luar biasa ya, bisa membantu begitu banyak orang. Nah, apa yang pertama bikin Novi itu tergerak untuk melakukan kegiatan sosial ini? Karena aku sih basicnya mamaku meninggal 2 hari sebelum jadi pramugari, dan pesan mamaku cuman apapun yang kamu jalani di dunia ini jangan lupa berbuat kebaikan. Yang baik pasti selalu dimudahkan oleh Allah. Jadi pada saat aku mau menangani ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ya kita harus pelan-pelan.
kita yang sadar aja ketika didekati sama orang lain pasti akan takut. Apalagi orang yang sudah lupa ingatan. Jadi gimana caranya kita pelan-pelan dan meyakinkan bahwa kita tidak ingin menyakiti dan ingin membantu. Kamu kegiatannya kan sering dikontenin. Ya. Itu tulus apa karena popularitas atau karena apa? Oke. Jadi sebelum aku memutuskan membuat YouTube, aku sudah bergabung sama Irfan Hakim dan sama sekali belum Mau sharing dulu Iya, ya. sharing dulu. Terus aku berkecimpung ke ODGJ benar-benar dari hati dan tanpa kamera pun aku akan melakukan hal itu. Dan mungkin justru lebih positif lagi nih ya, karena ini tuh bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi untuk melakukan kebaikan. Iya, betul. Jadi Bisa jadi sumber. amin. Ya, jadi karena kita menayangkan di video, besar harapan saya ketika saya melakukan sesuatu kebaikan dan orang bisa terinspirasi atas semua yang saya lakukan. Coba Kak Novi, aku mau nanya dong, terus biasanya ketika kakak berkomunikasi itu caranya bagaimana sih melakukan pendekatannya kepada mereka maksudnya memiliki gangguan gitu, seperti apa? Bisa dijelasin? Aku biasa nemu di jalan. Jadi ketika aku dapat info atau aku nggak sengaja lagi makan di jalan atau dimanapun, aku pasti akan berhenti. Kalau dia duduk di bawah, kita harus duduk seimbang sama dia dan meyakinkan bahwa boleh nggak saya bantu bersihkan? Kan rambutnya biasa banyak yang gimbal, terus kotor, nggak pernah mandi tahunan, puluhan tahun gitu. Nah kita harus meyakinkan bahwa bapak tenang aja, ibu tenang aja. Kita di sini nggak niat menyakiti, karena kan udah aja sering disakiti selama ini. Jadi saya meyakinkan bahwa insya Allah niat saya baik dan semoga bapak percaya sama saya. Dan banyak banget yang Kabur. dengan mudah gitu loh. Ada yang kabur gitu Kak? Kabur Lari ada, gitu? ada banyak. Ada yang was-was nggak sih sampai sekarang nih misalnya ngadepin, ada was-was nggak? Kan kadang-kadang ada yang gimana galak gitu, sampai sekarang ada was-was nggak sih kalau mau deketin? Oke. Jadi aku emang udah sering dilakukan kekerasan sama ODGJ, dipukul, dijorokin, sampai dilempar batu. Itu udah sering Gue sering. dan ada di YouTube-nya. Tapi semakin mereka melakukan itu, semakin aku semangat untuk membantu mereka. Gitu. Tapi pernah nggak sih kamu mendengar cerita dari mereka langsung yang buat saudara-saudara kita ini mengalami hal tersebut? Oh curhatan Iya. dari mereka, oh banyak. Mungkin tekanan-tekanan hidup yang selama ini dialami, mungkin divorce atau mungkin ditelantarkan untuk psikolog. Jadi hanya untuk penampungan sementara. Tapi apa tantangan apa sih yang paling berat kok sampai celananya sobek-sobek gitu? Aduh, itu emang bukan fashionnya. Bener-bener loh. Ini fashion. Bukan gara-gara kemana-mana. Sebenarnya saya ini kurang apa sih ya? Kok kamu ngomongnya sampai kok suwe-suwe mau bahas? Makanya kamu sering-sering pakai celana sobek-sobek. Gak apa-apa ya Nov, bercanda Gak dikit apa-apa Nov, ya. Tapi gini Nov, kalau tadi Novi cerita bahwa ketika melihat ada ODGJ di pinggir jalan, Novi akan ambil, dirawat, kemudian disalurkan ke tempat yang seharusnya menampung Yes. mereka dan lain-lain. Kan kamu masih bekerja sebagai pramugari kan? Sudah resign. Oh, akhirnya resign? Yes, aku memutuskan resign. Jadi setengah tahun aku menjalani YouTube dan pramugari dan aku merasa nggak bisa balance. Aku nggak bisa total ngebantu orang, aku nggak bisa total untuk meluangin waktu 24 jam untuk orang lain yang membutuhkan, sedangkan mereka itu butuh aku 24 jam. Gitu. Dan ternyata jiwa sosialnya lebih tinggi ya, betul. daripada apa ya, ke pekerjaan yang dia pilih jadi pramugari. Tapi itu Kak, kalau biasanya gimana ya, maksudnya kayak kakak ketemu atau siapa tahu ada yang DM kakak terus kayak di sini ada nih Kak Novi gitu. Iya. Apa jadi gimana? Lebih seringnya kakak yang investasi apa datang sendiri, investigasi sendiri atau kayak ada yang DM gimana Nah, gitu? malah sekarang kita 90% dari followers. Oh, ngasih tahu kakak, Iya. kita ada ini Kak. Jadi aku samperin mau sejauh apapun ke Lubuk Linggau, ke Riau, aku Sampai keluar Jakarta. Mohon maaf nih, Wow. Mbak. naik Dengan mobil. jauh-jauh kayak begitu tuh modalnya gimana Mbak? Iya. Ada apa? Ada penyuntikan dana spesial dari si A, si B, si C atau dana keluar sendiri sedangkan Mbak kan keluar dari pramugari? Aku niatnya waktu resign itu bukan untuk memperkaya diri ya. Jadi aku bismillah, aku percaya setiap kemudahan pasti di jalan. Gitu. Jadi
Kalau untuk masalah rezeki, kita percaya akan ada dari Allah. Dan modal nekat aja, pasti ada jalannya. Selama ini kemudian kalau yang paling berat ya, pasti kan nggak mudah tuh untuk konsisten terus membantu orang gitu. Pasti ada saat dimana tiba-tiba aduh nih Capek. dan kayaknya pengen berhenti gitu kan. Yang bikin Novi tetap jalan apa? Kalau dibilang ngerasa fisik capek, jujur capek banget. Karena kayak kita ke Riau naik mobil 5 hari 5 malam, terus kita ke Lubuk Linggau, Lampung dulu, Palembang, baru Lubuk Linggau. Itu perjalanan jauh banget, fisik capek banget. Tapi ketika kita menemukan orang yang tepat yang kita bantu, dan kita bisa melakukan totalitas, itu tidak bisa dibayarkan oleh apapun. Gitu. Itu yang bikin akhirnya Novi terus semangat. Waduh. Semangatnya tinggi, kekuatan juga ini. Memang makannya apa sih sehari-hari itu? Ya makanan yang bergizi. Mau nyuapin ya, Amanda mau nyuapin. Tapi pertanyaannya benar juga nih, penting juga loh buat diri sendiri. Karena kan Novi saking care-nya sama banyak orang. Kadang-kadang kan kita lupa ya Lupa ngurusin sama diri sendiri ya. Gitu kamu nggak? Kayaknya makanannya doa dari orang-orang baik deh. Pak, ini kedepannya apa yang diharapkan untuk kegiatan membantu saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa? Kedepannya apa, pengen punya yayasan sendiri? Mau banget. Terus pengen seperti apa harapannya? Harapannya yang pertama, karena kita relawan sosial, ya aku pengennya dinas sosial ikut tergerak membantu kita gitu. Karena selama ini banyak banget yang tidak merespon lah kita siapa sih gitu. Yang kedua, pengen banget dengan adanya tayangan Saya Peduli dengan ODGJ, yatim piatu, duafa atau siapapun itu yang benar-benar membutuhkan, semua orang bisa melakukan hal yang sama. Tidak perlu dengan materi, berupa tenaga, berupa jasa, berupa apapun yang bisa dilakukan dengan tangan kita, lakukan yang terbaik di dunia ini. Gitu. Karena terima kasih. Berangkat semua jempol dari kami semua di sini. Ibu-ibu juga ya pasti bangga banget melihatnya. Semangat terus ya Novi ya, terus menginspirasi, terus memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan untuk Indonesia ke depan lebih baik lagi. Amin. Kita akan segera kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumah Rumah Idaman bikinnya. Kita balik lagi di Rumah Idaman. Oke, saatnya kita masuk di game tebak bawang, tebak harga, bawa pulang. Kita pilih berapa orang nih Bu? Kita pilih beberapa orang. Satu orang dulu ya. Satu-satu dulu deh. Oke, kalau begitu. Yang paling heboh ya Bu ya. Ya, Musik. silakan. Silakan. Ibu namanya siapa, dari mana? Ibu Yayan dari Sentiong. Dari Sentiong, Ibu ya. Oke, ini yang dari Sentiong. Mas, ya. Ibu dari mana? Ibu Lela dari Karawang. Karawang. Nah, ini saya mau jelasin ya. Jadi di babak pertama ini peserta harus menebak harga barang. Peserta yang memenangkan game berhak menebak harga terlebih dahulu. Jadi siapa yang lebih cepat dan tentunya benar jawabannya, dipersilakan untuk lebih dulu menebak harga ya. Dan kalau salah dapat 100.000 ya. Oke, kita mulai aja ya. Tapi boleh nggak sih Mama Ratna sama Nabila bantuin ibu-ibu, boleh ya? dong. Dibagi satu-satu. Sama Iya, Ibu Yayan. Sama Ibu Oke. Lela. Dan saatnya kita masuk di games yang pertama. Pipi baja. Pikir-pikir baru jawab. Pikir-pikir baru jawab. Nah, ini gimana caranya Mbak? Caranya adalah Caranya ini peserta harus menebak kata yang tersedia di sisi kanan papan ya, sebelah kanan kiri nih ya. Dan menjawabnya dengan menempelkan gambar yang tersedia di dalam kotak. Ibu harus cepat ya. Jawabannya ya. Cluenya tim A nama buah dan tim B nama binatang ya. Oke, sudah Kita siap mulai, ya? sudah siap ya Bu? 30 detik 30 saja waktunya. detik Boleh dari siap-siap di sini. sekarang. Oke. Dibuka boleh ya? Oke ya, Mas Adam, kita bareng-bareng buka ya. Siap? Oke. Jadi silakan ditempelin.
Sesuai dengan tulisannya. 1, 2, Ibunya yang 3. lari-lari, yuk. Iya. Ayo Bu, cepet Bu. Tebak. Satu ya Bu. Satu Bu.